Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah penelitian kuantitatif. Kali ini kita akan membahas terkait tema analisis regresi dan korelasi. Tentunya kita pahami dulu ya terkait dengan apa itu analisis regresi. Analisis regresi itu diperlukan jika kita ingin mengetahui adanya hubungan antara variabel interval ya, dari berbagai fenomena yang kita teliti. Nah, analisis regresi itu visualnya berupa kumpulan titik-titik ya, yang dapat dihubungkan oleh garis atau kurva yang disebut dengan garis regresi. Fungsi dari analisis regresi ini adalah untuk meramalkan, memperkirakan nilai dari satu variabel dalam kaitannya dengan variabel lain yang diketahui melalui persamaan regresi yang kita peroleh. Teknik statistika yang ini berguna adalah untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang kita teliti. Jenisnya, kalau dilihat di jenisnya ada regresi linear dan regresi non-linear. Linear berarti hubungan atau koneksi antara X dan Y itu seirama linear. Kalau non-linear itu sebaliknya. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenis yang kedua, yaitu regresi bisa dibedakan menjadi regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana itu maksudnya adalah jika yang kita teliti itu ya hanya menggunakan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. Nah, itu adalah regresi sederhana. Nah, sementara regresi berganda itu jika terdiri dari lebih satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi misalnya kita ingin mengetahui antara tingkat pendidikan, kemudian sosialisasi di keluarga, atau mungkin juga frekuensi dia baca media massa terhadap partisipasi politik. Nah, itu ada 3 variabel bebas dan variabel terikatnya adalah partisipasi politik. Itu adalah contoh ya, regresi sederhana dan regresi berganda. Ini rumusnya, ya, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana B itu adalah sigma XZ dikurangi N kali X rata-rata kali Y rata-rata dibagi sigma X kuadrat dikurangi N kali rata. Sedangkan A itu adalah Y rata-rata min B X rata-rata. Nggak usah dipikir berat ya, karena ini nanti mudah untuk diterapkan apabila Anda menggunakan SPSS. Nah, step untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi itu seperti ini. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesisnya untuk parameter A dan B. Nah, setelah kita tentukan ya hipotesis A dan hipotesis B-nya, maka kemudian hipotesis 1 dan hipotesis 0-nya maksudnya, kemudian kita menentukan taraf nyata dari yang kita gunakan. Sini sebenarnya adalah alfa ya, jadi T tabelnya berapa dengan menggunakan dB N-. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan penentukan kriteria pengujian. Kriterianya jika ini lebih dari sekian, maka hipotesis diterima. Kalau tidak, berarti hipotesis ditolak. Namanya menentukan kriteria pengujian. Nah, kalau sudah, berarti langsung kita hitung dengan uji statistik. Ya, pakai SPSS saja. Nah, nanti hasilnya dibandingkan antara hasilnya dengan kriteria tadi. Kalau hasilnya lebih dari standar, oh berarti hipotesis diterima. Maka kesimpulannya adalah hipotesis 0 diterima. Atau hipotesis ditolak jika kurang dari yang distandarkan. Itu langkah untuk melakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang analisis korelasi.
Nah, analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat ya, atau seberapa dekat hubungan antar variabel yang kita teliti. Koefisien korelasi itu kisarannya adalah antara min 1 sampai plus 1. Tidak ada yang lebih dari 1, nggak ada yang kurang dari min 1. Nah, untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel itu, ada beberapa kriteria sebagai berikut ya. Jika hubungannya adalah 0 sampai 0,2, itu artinya korelasinya sangat lemah. Ada korelasi yang sangat lemah. Kalau 0,2 sampai 0,4 itu ada korelasi lemah tetapi pasti. Ya. Kemudian 0,4 sampai 0,7 itu ada korelasi yang cukup signifikan. Kemudian korelasi 0,7 sampai 0,9 itu korelasi yang sangat kuat. Dan kalau korelasi itu sampai 0,9 sampai 1 itu adalah korelasi yang kuat sekali. Dan korelasi 1 itu adalah korelasi yang sempurna. Biasanya dalam ilmu sosial tidak ada ya pernah jadi korelasi sempurna. Nah, kemudian kita bahas tentang koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu adalah akar dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Gunanya apa? Koefisien determinasi adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel dependen, pengaruhnya berapa persen. Nah, nilai R kuadrat ini kisarannya adalah antara 0 sampai 1. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengukur ketepatan garis regresi dari hasil uji estimasi ya terhadap sekelompok data yang kita observe. Dan juga untuk mengukur proporsi dari jumlah variasi yang diterapkan dari model regresi. Ini rumusnya ya, jadi rumusnya juga nggak usah khawatir ya, nanti pakai SPSS selesai. Nah, ada jenis-jenis koefisien korelasi ya, yang mungkin bisa kita gunakan, yaitu adalah koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Range-Spearman, dan juga koefisien korelasi kontingensi. Yang terakhir koefisiensi penentu. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya ada seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara biaya iklan dengan laba perusahaan. Nah, itu contohnya seperti ini. Ini X-nya adalah iklan 1,5 juta dan seterusnya. Ini adalah labanya. 1,5 juta, labanya 3,6. 1 labanya 2,8 dan seterusnya. Nah, coba Anda buat persamaan regresinya dan jelaskan artinya apa. Kemudian hitung korelasinya berapa. Nah, kemudian uji berapa, ada nggak bahwa iklan itu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Itu adalah contoh kasus yang bisa kita gunakan korelasi dan regresi. Demikian, saudara sekalian, kita akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.